Halo semua, ketemu lagi. Pada video kali ini saya masih akan sharingkan mengenai tutorial analisis statistik untuk statistik inferensial ya, dengan library di dalam bahasa pemrograman R ya. Mengapa saya perlu buat video ini? Sebenarnya untuk tutorial kali ini ya, dengan topik PLSPM ini saya sudah pernah buat dalam pemrograman Python ya, ada videonya di link YouTube, nanti teman-teman bisa lihat. Namun saya perlu membuat video kali ini untuk menggunakan bahasa pemrograman R karena beberapa alasan. Kita lihat ya. Jadi kasus pertama adalah saat saya mencoba menjalankan PLSPM dalam beberapa hari terakhir ini dengan bahasa Python, ada error yang muncul karena terdeteksi ini sepertinya ada update yang tidak sinkron antara library PLSPM di Python ini dengan library-library pendukung lainnya di dalam Python ya. Jadi mekanisme kerjanya untuk analisis statistik ataupun data science di Python itu banyak ketergantungan antara library satu dengan lainnya, dan saya melihat ada update yang belum sinkron sehingga error itu muncul. Dan kita bisa lihat bahwa di sini update terakhir untuk library PLSPM di Python ini tahun 2020 ya, sekitar tanggal 6 Agustus. Jadi ini yang menyebabkan itu, dugaan saya seperti itu. Kemudian saya melihat kembali ke library PLSPM di bahasa pemrograman R ya, di websitenya R Project ini terlihat bahwa update terakhir untuk PLSPM di R ini adalah 23 Januari. Jadi masih sangat baru, 2-3 bulan yang lalu ya, dibandingkan PLSPM yang sudah 3 tahun 4 tahun terakhir itu. Nah, sehingga saya merasa kita boleh mengulang refresh lagi analisis PLSPM ini dengan R ya. Itu semoga nanti video ini bisa membantu teman-teman yang sedang melakukan analisis data ya dengan menggunakan PLSPM. Jadi pengalaman kami di kampus sudah 3-4 tahun ini, cukup banyak mahasiswa yang menggunakan library ini untuk analisis data tugas akhir mereka. Baik, kita langsung saja ya. Secara umum, analisis PLSPM dengan bahasa pemrograman R ini sama dengan analisis PLSPM menggunakan Python ya, dan saya menggunakan ekosistem yang sama, yaitu Google Colab ya. Google Colab ini saat ini sudah bisa menjalankan bahasa pemrograman R juga. Kalau dulu hanya Python, sekarang sudah bisa R juga dengan di menu runtime ini, change runtime type ini, kita bisa memilih R maupun Python di sini ya. Teman-teman bisa coba nanti. Jadi saya menggunakan R. Kita langsung saja. Jadi file ini saya copy paste dari PLSPM yang ada di Python. Jadi kerangka utamanya sama ya. Nanti yang berbeda adalah beberapa baris coding. Bukan beberapa ya, saya pikir semua baris codingnya berbeda karena bahasanya berbeda antara R dan Python. Jadi sama di sini kita memanggil atau menginstal ya library atau package PLSPM di R ya. Kita install di sini dan kita lanjutkan dengan memanggil library-nya. Kemudian sama, ini persiapan modelnya. Nah, bahasa pemrogramannya di sini memang berbeda sedikit, di mana ini contoh yang sama dengan PLSPM di Python yang sudah kita pernah pakai di analisis sebelumnya ya. Jadi ada 4 variabel ini dengan model seperti ini ya. Kita akan bangun inner modelnya adalah seperti ini. Nah, jadi PLSPM seperti biasa ada 3 tahapan, yaitu measurement model, structural model, dan bootstrapping. Nah, itu yang kita lakukan nanti. Ini adalah inner modelnya, yaitu variabel-variabel utama yang terhubung ya. Kita bisa melihat ini baris coding ini artinya choose ini dipengaruhi oleh 2 variabel dan choose L ini dipengaruhi oleh 3 variabel ya. Kemudian kita lanjutkan, ini baris-baris codingnya teman-teman tinggal ikutin saja, dan ini tampilannya ya, matriks yang terbentuk dari baris coding di atas. Nah, kita bisa plot gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini sama ya, choose ini dipengaruhi oleh com dan like, kemudian choose L ini dipengaruhi oleh 3 variabel ini gitu. Kemudian outer model untuk indikator-indikator di tiap variabel kita bisa lihat seperti ini, di mana data-data ini adalah sama persis dengan data yang ada di data tabel kita ya, nama indikatornya ya sama persis supaya dia bisa mendeteksi tabel tersebut. Kemudian ini barisnya diikutin, ini A karena reflective model dan 4 karena ada 4 variabel ya. Nah, ini persiapan data kita sama persis data yang biasa kita gunakan untuk analisis Python PLSPM ya.
Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel corporate ya, data frame corporate. Kemudian kita jalankan baris perintah untuk analisis PLSPM-nya di sini. Ya, codingnya ini corporate data, inner modelku, outer modelku yang sudah kita simpan dan modenya. Ya. Nah, kita kemudian dari data analisis, dari hasil analisis ini kita jabarkan untuk analisis measurement model ya. Measurement modelnya kita pertama lihat unidimensionality-nya dengan melihat nilai Kromba alpha di sini terlihat memenuhi semua, teman-teman nanti bisa lihat kriterianya. Kemudian untuk pengujian keeretan hubungan reliability indikator dari sini bisa lihat outer loading ya. Outer loadingnya di sini terlihat nilai outer loadingnya di atas 0,7 dan communality-nya di atas 0,5. Nah, di sini terlihat memenuhi juga ya. Kemudian pengujian cross loading ini untuk melihat bagaimana indikator ini mengukur variabelnya dengan baik. Terlihat di sini juga memenuhi, bisa lihat teman-teman sendiri nanti. Struktural model kita lanjutkan, tahap kedua yaitu struktural model assessment. Dengan beberapa langkah di sini, mulai dari melihat persamaan regresi ya, kemudian koefisien model, koefisien determinasi, R-square-nya di sini terlihat, yang nilai R-square-nya di sini ada, teman-teman bisa lihat, dan nilai goodness of fit ya. Nah, tahap yang ketiga adalah bootstrapping. Bootstrapping ini untuk melihat dan menguji hipotesisnya nanti. Kita jalankan perintah ini ya, tentu berbeda dengan perintah bootstrapping yang di PLSPM di Python ya. Tapi hasilnya sama nanti. Nah, di sini terlihat ada 5 hipotesis yang kita uji. Nah, dari hasilnya terlihat bahwa com ke cus L itu tidak signifikan karena ada nilai 0 di antara dua range data ini. Ya, jadi saya bisa sampaikan ini sama persis langkahnya dengan yang PLSPM di Python. Nanti untuk source code ini akan kita lampirkan di description ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada beberapa tambahan, teman-teman boleh lihat. Misalnya ini untuk plot hasil grafik, kita bisa lihat ini untuk inner model, dan kemudian ini untuk outer modelnya juga kita bisa lihat. Ini sebenarnya ada nilai angkanya, cuma memang grafiknya ini tidak terlihat nilainya ya. Di sini kalau kita zoom ini ada angka di sini sebenarnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Baik. Jadi kurang lebih seperti ini tutorial PLSPM dengan bahasa pemrograman R, intinya sama persis dengan PLSPM yang di Python ya. Hasilnya juga sama. Teman-teman bisa coba. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.